Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan ini, hari yang penuh berkah ini, kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada hambanya, termasuk kita sekalian. Yang paling kita sukai adanya kenikmatan iman dan Islam yang senantiasa melekat pada diri kita, dan insya Allah secara konsisten kita laksanakan hal itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul akhir zaman, yang pada minggu-minggu ini, pada bulan-bulan ini, umat Islam seluruh dunia memperingati hari kelahiran beliau. Hadirin, tidak lupa pula khatib mengajak, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa kita laksanakan perintah-perintah Allah itu, dan juga kita menjauhkan diri kita dari segala perbuatan yang hal itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, larangan dari Islam. Para hadirin sekalian, 14 atau 15 abad yang lalu, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, di lingkungan umat Islam dikenal sebagai tahun gajah pada saat itu. Kalau di tahun Masehi tepatnya pada 570 atau 571 Masehi, dilahirkan seorang yang menjadi cahaya yang menerangi zaman yang penuh kegelapan, zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, menjadi zaman yang terang benderang penuh cahaya, karena dengan terangnya penerangan itu umat manusia semakin tahu sesungguhnya Tuhannya itu siapa dan agama yang benar itu agama yang mana. Itulah peran Rasulullah, dilahirkan kemudian menjadi cahaya yang menerangi umat manusia. Yang dilahirkan itu adalah Muhammad bin Abdullah sebagai nabi besar dalam gelarnya.
sebagai Rasulullah. Kelahiran Rasulullah dinilai sebagai nikmatul kubra alal alam, menjadi nikmat yang terbesar di seluruh alam ini. Kenikmatan ini terasakan karena hadirnya Rasulullah dengan risalah yang beliau bawa diimplementasikan oleh seluruh umat Islam sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam raya ini. Kemudian kelahiran Nabi ini oleh umat Islam diperingati dengan diksi populer sebagai Maulid Nabi. Di dalam masyarakat senantiasa secara rutin mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada ajaran Allah yang dibawakan Rasulnya dengan ekspresi peringatan dengan segala kreasi dan inovasinya. Para hadirin, memperingati Maulid Nabi ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk mengupgrade diri, untuk mengupgrade keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah yang dibawakan oleh Rasulullah, kepada hari akhir dan keimanan yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Memperingati Maulid Nabi juga merupakan momentum untuk mengupgrade ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, juga untuk mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati Maulid Nabi juga untuk mengupgrade pemahaman kita agar kita semakin tahu bagaimana misi kerasulan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Di antara misi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah tertuangkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 45 dan ayat 46. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhira wa da'iya ilallahi bi'idnihi wa sirajan munir. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Hadirin, misi kerasulan Nabi Muhammad SAW ini sungguh sangat agung untuk menjadi saksi. Hal ini untuk menjadi saksi kebenaran dari ajaran agama Islam, untuk menjadi saksi kebenaran dan kemuliaan Islam, untuk menjadi saksi perbuatan manusia, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena Rasulullah yang membawakan Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, dia pembeda mana yang benar dan mana yang tidak benar. Misi kerasulan Rasulullah ini juga untuk membawa kabar gembira, kabar yang menggembirakan dengan adanya kehidupan akhirat yang namanya di surga. Bagaimana perjuangan hidup sehingga dalam hidup ini memperoleh kebahagiaan, tidak sekedar kebahagiaan di dunia tetapi juga kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Misi Rasulullah juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar, memberi peringatan kepada orang-orang kafir, peringatan akan adanya azab Allah yang sangat pedih manakala manusia itu ingkar kepada Allah dan tidak melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi kafir di dalam kehidupan ini. Maka neraka adalah
kawasan yang akan menunggu mereka-mereka itu. Misi Rasulullah juga menyerukan kepada agama Allah dengan izinnya agar manusia ini menuju agama Allah, agar manusia ini masuk dalam agama Allah, di mana agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Disitulah rasa syukur kita semakin menguat ketika kita sadari bahwa diri kita ini bagian dari keluarga umat Islam, menyerukan orang untuk menuju kepada Allah, menuju kepada agama Allah, maka senantiasa didakwahkan secara jujur kepada umat manusia. Misi Rasulullah juga sebagai cahaya yang menerangi, di mana Rasulullah telah mengajarkan dalam kehidupan ini dengan Al-Quran sebagai petunjuk, dengan Al-Quran sebagai kitab kehidupan, maka Al-Quran menjadikan referensi kehidupan, sehingga dengan ajaran-ajaran Rasulullah ini semakin terang benderang hidup ini sesungguhnya untuk apa, dan kita hidup ini nanti akan kemana, dan pada akhirnya kita akan bagaimana. Disitulah kita bisa memiliki cita-cita yang visioner, tidak hanya sekedar menuntut kesuksesan hidup di dunia, tapi sesungguhnya jangkauan visi kita juga sampai pada kesuksesan kehidupan di akhirat. Dan Rasulullah telah menjadi penerang dalam hal ini. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perjuangan Rasulullah dan ajaran yang beliau sampaikan nampaknya sudah sangat lengkap. Sejak Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali, kemudian mendakwahkan wahyu itu kepada para sahabat-sahabat, sampai Rasulullah menerima wahyu yang terakhir kalinya sebelum beliau meninggal, Rasulullah telah mengimplementasikan ajaran Allah, sehingga ketika istri Rasulullah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Perilaku Rasulullah nampaknya sebagai Al-Quran hidup, karena apa yang diajarkan di dalam Al-Quran terpotret di dalam perilaku kehidupan Rasulullah dan para sahabat, baik itu pernyataannya, pemikirannya, seruannya, persetujuannya, kegiatannya, termasuk diamnya, tidurnya. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari sejarah Rasulullah, berguru kepada para ulama-ulama, itu adalah fasilitas ketika kita berusaha untuk bagaimana menyontoh kehidupan dari Rasulullah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang hidup di zaman yang modern ini sudah sekian ratus tahun dari zaman Rasulullah. Rasulullah sekarang sudah tiada, tetapi ajarannya telah sampai kita dengan estafeta dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat Rasulullah itu adalah orang Islam yang sempat mengetahui Rasulullah, yang sempat menyaksikan Rasulullah, yang sempat bersama Rasulullah, atau yang sempat melihat Rasulullah di zaman kehidupan Rasulullah. Dan beliau-beliau ini beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah. Maka itulah sahabat. Karena banyak juga orang-orang yang bersama Rasulullah, menyaksikan kehidupan Rasulullah, tapi tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka orang-orang pada saat itu tidak dikategorikan sebagai sahabat. Dan pengakuan sahabat tentang kehidupan Rasulullah
menjadi teks hadis yang selama ini juga dipelajari oleh kita semua. Kemudian para sahabat ini mempunyai murid, mempunyai pengikut yang namanya tabi'in. Sehingga apa yang diajarkan Rasulullah nyampe kepada para tabi'in ini. Kemudian para tabi'in ini dalam periode berikutnya mempunyai murid-murid yang namanya tabi'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in pun memperoleh ilmu dari tabi'in yang berasal dari para sahabat, yang berasal dari Rasulullah. Dan para tabi'ut tabi'in ini mempunyai murid-murid para ulama-ulama terdahulu, para ulama-ulama salaf. Beliau para ulama ini belajar pada tabi'ut tabi'in. Ulama-ulama terdahulu mempunyai murid ulama-ulama sampai generasi sekarang ini. Di lingkungan kita, di muka bumi ini banyak sekali ulama-ulama yang bisa kita jadikan tuntunan. Oleh karenanya kita perlu menghargai dan menghormati para ulama. Ulama itu adalah orang yang tentunya memiliki kompetensi dalam keilmuannya, terutama ilmu agama. Mereka juga secara jujur menyampaikan dakwahnya, tabligh. Mereka juga menjadi role model bagi umat Islam, menjadi teladan, menjadi panutan dalam kehidupan. Oleh karenanya, ulama tidak sekedar berpakaian ulama, tetapi kita juga bisa mengukur dari kriteria-kriteria tadi, yang salah satunya adalah ciri ulama adalah orang yang juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian rahimakumullah, Muhammad bin Abdullah yang menjadi nabi dan rasul akhir zaman, beliau menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hira ini pada beliau umur 40 tahun, di mana wahyu yang pertama tertuangkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama yang diterima Rasulullah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalimat ini mengandung dua dimensi, yakni dimensi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dimensi keimanan kepada Allah Sang Pencipta itu. Iqra, bacalah. Dalam implementasinya kita tidak hanya dianjurkan untuk membaca teks, tetapi kita juga dianjurkan untuk memahami. Iqra, fahamilah. Iqra, penelitianlah. Kajilah, lakukan riset. Menulislah. Jadi perintah untuk membaca harus kita implementasikan, upaya untuk memperkuat diri kita dalam hal ilmu pengetahuan, baik itu umum maupun agama dan teknologi. Kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Oleh karenanya kita dalam hidup ini perlu memahami, perlu mengerti, perlu memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus juga memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan kekuatan iman yang kita miliki, maka akan memperkuat amal ibadah yang kita lakukan. Beribadah tanpa ilmu bisa salah. Beribadah tanpa iman juga bisa salah. Oleh karenanya kekuatan iman dan ilmu harus dimiliki.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Dalam ayat ini Allah sangat apresiasi orang yang memiliki kekuatan iman dan ilmu ini semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin sekalian rahimakumullah, Rasulullah selama berdakwah dihadapkan berbagai persoalan dan telah diajarkan segala hal yang ajaran Rasulullah itu up to date, bisa kita laksanakan di berbagai zaman. Kemudian sebelum beliau meninggal, turunlah wahyu yang terakhir kali pada saat Rasulullah melaksanakan haji wada. Wahyu itu terkutip di antara surat Al-Maidah ayat 3 di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, kata Allah. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kalau kita mengkaji ayat yang terakhir diturunkan Allah ini, nampaknya kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Agama Islam itu adalah agama yang sudah sempurna, maka tidak perlu diedit, tidak perlu disempurnakan lagi. Itu sudah dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dengan kehadiran Rasulullah dan ajaran-ajarannya yang itu merupakan nikmat bagi manusia. Sesungguhnya Allah sudah menyatakan cukup. Tinggal bagaimana kita mengkajinya dan mengimplementasinya supaya kita dalam kehidupan ini semakin merasakan nikmat bersama dengan ajaran Islam ini. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Agama Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, Rasulullah sebelum meninggal pun juga berpesan kepada para sahabat pada saat itu bahwa agama Islam ini nanti akan terpecah-pecah menjadi banyak golongan-golongan, banyak peta keragaman pemikiran Islam, banyak kelompok-kelompok, 73 golongan, tetapi yang satu yang selamat, yaitu golongan yang ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, kita dalam mengkaji agama Islam juga perlu bersandar kepada referensi yang benar berdasarkan bagaimana para ulama yang kita miliki, yang kita ikuti mengajarkan kepada kita, dan apa yang kita pahami itu yang kita yakini kita laksanakan, sementara kita tetap terus belajar. Barangkali apa yang kita yakini itu akan semakin disempurnakan dengan informasi-informasi yang baru. Semoga kita mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneladani Rasulullah dengan konsisten melaksanakan ajaran Allah, melaksanakan ajaran Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wal ghafurur rahim.